Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 4, subtema 3. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu bab tentang menemukan kalimat saran dalam teks percakapan. Ya, dimana suatu teks percakapan dapat kita temukan kalimat saran di dalamnya. Bagaimana cara menemukannya? Silahkan nanti diperhatikan baik-baik penjelasan dari Ustadz ya. Oke. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Nah, jadi percakapan itu adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih yang sedang membicarakan tentang suatu topik atau tema. Ya. Topik adalah pokok pembahasan. Nah, topik itu adalah pokok pembahasan yang ada dalam percakapan itu apa, yang dibahas apa ya. Misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ini misalnya ya. Oke, lanjut lagi. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks percakapan ya. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks percakapan atau berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ini ya, harus berdasarkan topik. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dalam teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Nah, kita harus membaca atau mendengarkan secara keseluruhan isi dari teks percakapan tersebut, entah nanti dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk audio. Ya, kalau tulisan kita harus membacanya dengan seksama. Kalau audio kita harus mendengarkannya dengan seksama juga, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyajikan kalimat permasalahan dan caranya dalam bentuk bagan? Nah, setelah kalian membaca dengan baik dengan seksama, maka kalian dapat menyajikan informasi yang ada di dalamnya, ya. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau di diagram. Bagan yang kemarin sudah Ustadz jelaskan seperti yang sudah Ustadz terangkan sebelumnya. Bagan itu poin-poinnya ya. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut ya. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Ya, harus menggunakan kata-kata yang baku dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ya, oke. Ini Ustadz ada contoh percakapan, silakan didengarkan dengan seksama isi dari percakapan yang akan Ustadz putar di sini ya. Didengarkan dengan seksama. Nanti akan Ustadz contohkan ya. Isinya apa? Oke. Sekarang didengarkan dengan baik. Hai Dodi, mengapa kamu datang terlambat pagi ini? Tadi pagi aku ke sekolah, diantar oleh ayahku naik mobil. Kami terjebak macet di sepanjang jalan. Kasihan sekali, memangnya kamu berangkat jam berapa? Tadi pagi aku bangun kesiangan. Jadi kami baru berangkat dari rumah jam 6:30. Oh, pantas saja kamu terlambat. Seharusnya kamu bisa berangkat lebih awal, karena setiap pagi pasti jalanan macet. Iya,
Lain kali aku akan berangkat lebih awal. Kenapa ya? Sekarang ini sering sekali terjadi macet. Karena sekarang ini banyak sekali kendaraan pribadi yang melintas di jalan sehingga membuat jalanan menjadi penuh. Itulah yang menyebabkan sering terjadinya macet di setiap tempat. Oh iya ya, jika kita tidak mau terkena macet, kita harus berangkat lebih pagi dan menggunakan transportasi umum. Baiklah, kini aku paham. Terima kasih ya. Sama-sama, Dodi. Ya, oke. Itu percakapan antara Dodi dan seorang cewek. Ya, di situ teman Dodi. Teman Dodi menyarankan kepada Dodi untuk berangkat lebih pagi karena dia sering terlambat sekolah. Nah, sekarang mari kita susun bagannya. Nah, ini Ustadz sudah ada beberapa poin. Ya, yang pertama, topik percakapannya apa? Ya, topik percakapannya itu adalah alasan terlambat sekolah. Ya, siapa yang beralasan terlambat sekolah? Yaitu Dodi. Dodi ini sering terlambat sekolah karena ada beberapa alasan. Ya, yang pertama tadi ada karena macet, karena berangkatnya kesiangan dan bangunnya kesiangan. Nah, ini adalah topik percakapannya, alasan terlambat sekolah. Terus masalahnya apa? Masalahnya Dodi sering terlambat sekolah karena terjebak macet. Dodi bangunnya kesiangan, terus berangkatnya terjebak macet gara-gara kesiangan berangkatnya. Ini masalah yang ada dalam percakapan tersebut, ya. Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ini cara menyusunnya. Sebaiknya Dodi berangkat lebih pagi dan naik kendaraan umum agar tidak kesiangan dan mengurangi kemacetan. Ya, ini adalah saran atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh Dodi. Dodi sering terlambat sekolah karena berangkatnya itu terlalu siang dan terjebak macet. Nah, agar tidak kesiangan, Dodi harus berangkat lebih pagi dan naik kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan. Nah, ini adalah bagan yang Ustadz jelaskan tadi, ya. Jadi kalian dapat menyusun bagan atau diagram yang sudah Ustadz contohkan ini. Nanti silahkan, nanti Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian melalui foto dan nanti dikerjakan. Cari topik percakapan dan masalah serta penyelesaiannya, ya. Nanti silahkan dicari dan dipelajari, dibaca dengan baik. Dan kalau belum paham, silahkan diputar lagi video yang Ustadz berikan. Oke? Cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.